Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 192111061 dari HAS4B. Ya, saya di sini akan memenuhi tugas hukum perikatan Islam di Indonesia. Ya, saya di sini akan mengambil judul tentang pengusaha. Apa sih itu pengusaha? Dan apa sih itu usaha? Yang pertama, kita akan membahas tentang usaha terlebih dahulu. Usaha, apa sih itu usaha? Usaha adalah sebuah pekerjaan yang sangat digandrungi oleh kalangan muda masa kini, karena dengan usaha kita dapat memberikan atau mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, mengapa para anak muda itu lebih senang mendirikan usahanya sendiri dibandingkan kerja di PT ataupun di pabrik-pabrik lainnya? Karena anak muda itu cenderung memiliki inovasi yang baru, dan jiwa-jiwa anak muda itu ingin lebih dan lebih maju ataupun lebih unggul dari dengan anak lainnya atau dengan kerabatnya sendiri atau dengan temannya. Jadi bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif, misalnya membuat inovasi baru, lebih rajin, lebih ulet dalam menjalankan usahanya. Dan dalam membuat usaha kita dapat bagaimana caranya bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya, saya di sini akan memberikan masukan tentang cara-cara membuat usaha dan melakukan bisnis yang baik. Yang pertama, kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja cerdas yaitu sebagai pengusaha adalah memahami pola pikir untuk bekerja secara lebih cerdas, bukan bekerja keras. Bahkan orang yang membayangkan seorang wirausaha sebagai seseorang yang bekerja 18 jam sehari, tidak melakukan apa-apa selain makan, tidur, dan mengerjakan bisnisnya. Kita juga harus pintar-pintar membaca kondisi situasi. Juga kita jika ingin melakukan atau jika ingin mendirikan usaha, kita harus melihat untuk siapakah usaha tersebut kita lakukan. Orang-orang cenderung melukis gambaran seseorang yang begitu mendorong untuk sukses sehingga seluruh hidup mereka hanya berada di putaran pekerjaan. Tentu saja kerja keras adalah kunci sukses sebagai wirausahawan di samping ketabahan, namun kenyataan tidak seperti itu. Bekerja setiap menit tidak secara otomatis membuat Anda menjadi pengusaha sukses. Pendekatan ini berarti bahwa wirausaha bertanggung jawab untuk melakukan segalanya. Pendekatan ini mungkin bisa berhasil sesekali, tetapi sebagian besar orang tidak mampu melakukan ritme kerja yang melelahkan untuk jangka waktu yang lama. Cara-cara selanjutnya yaitu mendelegasikan pekerjaan pada orang yang lebih ahli di bidang tersebut. Contohnya yaitu yang mendelegasikan atau mempekerjakan orang lain untuk menangani hal-hal yang memang tidak kita kuasai. Hal ini mungkin Anda agar berfokus kepada satu area atau bisnis yang memang menjadi keahlian Anda. Langkah yang dapat membawa efisien dan keuntungan yang sama rata. Selanjutnya, pengusaha hebat memahami pentingnya delegasi atau terkadang dibutuhkan hal-hal yang membuat kewalahan. Sebelum Anda benar-benar memahami mengapa delegasi tugas adalah hal yang sangat penting, pikiran untuk menambahkan anggota tim dan karyawan tambahan mungkin agak beresiko, seperti halnya biaya yang terkait dengan membangun staf yang besar. Namun, berkat ekonomi virtual saat ini, Anda dapat melakukan bantuan yang dibutuhkan untuk bentuk influencer dan kontraktor. Selanjutnya yaitu jaga hubungan bisnis jangka panjang. Cara menjadi pengusaha sukses yang ketiga yaitu dengan menjadikan hubungan bisnis dengan jangka panjang. Hampir semua pelaku bisnis akan lebih suka bekerja sama dengan perusahaan yang mereka sukai dan percayai. Kemampuan Anda untuk memelihara hubungan kerjasama dengan jangka panjang dengan wirausahawan yang berpikirkan sama dengan industri ini akan menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Dalam menjaga hubungan bisnis, kita juga harus mempunyai sifat
yaitu kejujuran. Kejujuran itu sangat penting di berbagai hal. Tidak hanya untuk kerjasama, melainkan untuk berbagai hal. Karena kejujuran itu kunci untuk segalanya. Kejujuran dalam bidang bisnis yaitu kita harus mengatakan apa yang sebenarnya. Jika barang tersebut memang benar-benar bagus, ya kita harus mengatakan bagus, dan jika sebaliknya. Sebagian besar wirausahawan setuju bahwa jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dari pelanggan tetap daripada menginvestasikan waktu dan uang untuk mendapatkan pelanggan baru. Hubungan bisnis juga mencakup akses keuangan. Setiap pengusaha menginginkan kesempatan terbaik untuk melihat posisi bisnis mereka menjadi perusahaan yang mapan. Selanjutnya, terus mengembangkan diri. Setiap pengusaha sukses membutuhkan kelincahan bisnis dengan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan metode, proses, dan teknologi baru yang dapat membuat bisnis mereka lebih kuat dan efisien. Kebutuhan pasar selalu dinamis. Dunia bisnis yang konsumen selalu berubah, dan apa yang berhasil bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan, dan lalu mungkin tidak akan berfungsi lagi keesokan harinya. Pengusaha sukses tidak akan gegabah untuk menerima ketika ada peluang baru untuk meningkatkan penawaran yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar secara keseluruhan. Produk yang dapat dikembangkan secara ketat sesuai preferensi Anda sendiri akan diklarifikasikan lebih seperti hobi. Namun produksi yang dikembangkan untuk pasar harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Untuk itu, Anda harus bijak dan mengerti di mana basis pijakan Anda dan harus mengevaluasi diri sendiri. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.